Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Pasmina Podcast of MI Al-Mu'awana. Okay, today we will talk about our school. Okay. Kali ini masih bersama saya, Munia, dan di sebelah saya ada Bu Haya, dan di sebelahnya lagi ada Pak Hakim. Nah, Bu Haya, Pak Hakim, how are you today? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kali ini saya akan menanyakan beberapa hal tentang profil madrasah kita. Nah, yang pertama ya kepada Bu Haya. Bu Haya di sini sudah berapa lama mengabdi, Bu Haya? Saya mulai mengajar di sini pada tahun 1990 dan sekarang 2024 berarti sudah 34 tahun. Oh, lama guys, sudah cukup lama sekali, Masya Allah. Oke, apa sih yang membuat Bu Haya nih masih eksis, alhamdulillah sehat, masih bisa mengabdi di sini sampai detik ini? Ya, semua itu karena niatan awal saya yaitu ikhlas ingin mengamalkan ilmu yang saya dapat dari sekolahan, dan saya merasakan bahwa di sekolah ini rasa kekeluargaannya begitu baik seperti keluarga sendiri ya. Di samping itu anak-anaknya juga sangat berbagai macam tipe kelucuannya sehingga membuat saya itu merasa betah dan senang mengajar di sini. Ya, alhamdulillah ya Bu Haya ya. Nah, Bu Haya kan sudah lama sekali mengabdi di sini. Tentunya Bu Haya lebih paham dan lebih tahu bagaimana sih asal mula MI kita ini dinamakan Al-Mu'awana dan bagaimana terbentuknya MI kita. Ya, MI Al-Mu'awana ini didirikan oleh almarhum Bapak Kiai Haji Romli Sarif. Itu waktu itu melihat di sekitar sini kan belum ada sekolah yang agama ya. Yang ada cuma di Jandim. Sedangkan di sini jauh dari jangkauan wali murid atau anaknya yang masih kecil dan merasa kesulitan. Sehingga almarhum Bapak Kiai Haji Romli Sarif bercita-cita mendirikan sekolah yang agamis, dan di sini diberi nama Al-Mu'awana, yaitu pertolongan. Jadi pertolongan di sini maksudnya biar anak-anak daerah sekitar sini bisa mengenyam pendidikan agama dengan baik, dan di samping itu siapapun yang ingin sekolah di sini dipersilakan walaupun tanpa biaya. Betul-betul dinamakan dengan Al-Mu'awana, yaitu pertolongan. Oke, terima kasih Bu Haya. Nah, selanjutnya nih yang mau saya tanyakan kepada Pak Hakim. Pak Hakim, apa sih moto madrasah kita? Jadi moto madrasah kita adalah to be better, madrasah menuju madrasah yang lebih baik. Togetherness yaitu bersatu dalam keberagaman, behavior of Islamic, mengutamakan adab-adab Islami, akhlaknya kita rubah agar peserta didik kita menjadi akhlak yang lebih baik, balance, seimbang antara dunia dan akhirat. Ketika murid-murid, siswa-siswa belajar, setelah belajar seharusnya berdoa agar cita-cita kita Dikabulkan dikabulkan oleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Emosional, jadi kita stabilkan emosi, jangan suka marah, murid-muridnya jangan suka marah. Thankful, yaitu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, karena di dalam Al-Quran Allah pernah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan itu, dan apabila kita tidak bersyukur, maka kita akan diberi adab yang pedih. Truthful, amanah, jadi setiap perkataan kita harus jujur. Apa yang telah diamanahkan kita harus mengembannya. Eager, yaitu rajin belajar, tekun belajar, dan yang terakhir adalah realistik, yaitu kita implementasikan rasa syukur dan rajin kita di kehidupan sehari-hari.
Oke, baik. Terima kasih Pak Hakim. Berarti moto madrasah kita itu intinya madrasah kita itu lebih baik dari sebelum-sebelumnya seperti Iya. itu nih Pak. Memperbaiki akhlak ananda dan lain sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya kembali ke Bu Haya. Bu Haya, bagaimana sih visi dari madrasah kita? Visi dari madrasah kita yaitu menuju madrasah yang terupgrade dan berprestasi. Iya. Di sini ada beberapa indikator visinya, yaitu satu, terupgrade dalam mutu. Maksudnya di sini menerapkan pembelajaran berbasis teknologi, kemudian pengelolaan Manajemen ya Bu Haya. manajemennya juga berbasis teknologi. Kemudian dalam pengajarannya yang disampaikan ke anak didik juga sudah memakai bahasa internasional atau bilingual. Kemudian menjalin kerjasama dengan sister school, yaitu dengan sekolah favorit Minu Pucang. Kemudian indikator yang kedua yaitu terupgrade dalam implementasi Islam dan iman. Di sini menerapkan pembelajaran berakhlak karimah sesuai dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Di sini sudah diterapkan dalam pembiasaan pagi. Contohnya pembacaan tahlil, istighosah, sholat fardu dan sholat sunnah. Juga ada di Baiyah Bu Haya. Ya. Kemudian sholat fardu dan sholat sunnah itu diterapkan setiap pagi sebelum anak-anak memulai pelajaran. Betul. Kemudian menerapkan program Tanfidz Juz 30, di mana itu merupakan program yang diajarkan dalam waktu BTQ, yaitu baca tulis Al-Quran. Kemudian indikator yang ketiga, terupgrade dalam implementasi EQ, SQ, dan EQ. Di sini menerapkan pembelajaran EQ, SQ, dan EQ itu berpendekatan dengan saintifik dan HOTS, yang mana bisa meningkatkan prestasi belajar siswa. Kemudian menerapkan pembelajaran berbasis proyek profil pelajar Pancasila atau kurikulum Merdeka Plus. Kemudian indikator yang keempat yaitu berprestasi akademik dan non akademik, yaitu di sini menerapkan pembelajaran tuntas dan bermakna sehingga bisa bersaing dengan sekolahan lain. Dan yang terakhir yaitu mengekspresikan Oke. karya seni dan budaya melalui minat dan bakat siswa. Betul, terima kasih Bu Haya. Nah, dari visi yang sudah Bu Haya sebutkan tadi, menurut Pak Hakim, nah kegiatan apa aja sih yang menjadi ciri khas bagi madrasah kita? Apa saja itu Pak? Ya, alhamdulillah, mulai dari pukul 06.30 anak-anak sudah di masjid untuk melaksanakan pembiasaan pagi. Yang pertama pembacaan Asmaul Husna, terus dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin. Setelah itu sholat duha. Sholat duha kita utamakan untuk mendoakan orang tuanya agar orang tuanya mendapatkan rezeki yang barokah dan banyak. Setelah itu membaca surat-surat pendek dan tawasul kepada orang-orang yang mendahului kita. Setelah itu sholat duhur, kita sholat duhur berjamaah. Kita utamakan sholat duhur itu karena kita ajari anak-anak untuk sholat berjamaah, karena sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, karena 27 rakaat, 27 derajat ya. Setelah sholat duhur, anak-anak kita ajari untuk membaca Al-Quran setiap hari 2 lembar ya. Iya, 2 betul. lembar agar istiqomah dalam membaca Al-Quran. Setelah itu masuk pembelajaran azan asar, kita sholat asar berjamaah lagi.
utamakan sholat berjamaah. Setelah itu ada ekstrakurikuler, ada renang, ada pencak silat, Iya. ada pidato 3 bahasa, dan itu kita upayakan agar anak-anak bisa mengembangkan bakat-bakatnya agar menjadi anak yang berprestasi. Iya. Jadi kita tidak hanya mengunggulkan akademik saja ya Bu Haya, Pak Hakim, kita juga ada beberapa ekstra-ekstra bagi anak-anak yang unggul di non akademiknya, betul nggih? Iya. Oke. Nah, selain yang disebutkan tadi, kita juga ada pantauan untuk sholat tahajud. Nah, sholat tahajud selalu kita pantau yang anak-anak. Setiap hari. Ya, kita memang sunnah, tapi kita ajarkan untuk istiqomah menjalankannya. Seperti itu. Oke, dari sekian banyak yang telah disampaikan oleh Pak Hakim, Bu Haya, nah kami harapkan dari Bapak Ibu, monggo untuk apa ini? Untuk mendaftarkan siswanya. Iya, untuk mempercayai kita. Mempercayakan kepada MI Al Muawana Betul. untuk anaknya, putra-putrinya untuk disekolahkan di Madrasah. MI Al Muawana, Betul, Madrasah Al oke. Muawana. Ya, karena di MI ini kita menyimbangkan antara pelajaran umum dan agama. Jadi betul-betul seimbang ya, bisa dapat dunia dan juga dapat akhiratnya. Iya, betul. Karena moto kita, kembali ke moto kita lagi, yaitu to To be be better. Oke. Ke hal yang lebih baik. Yang lebih baik lagi, madrasah yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Hakim dan Bu Haya. Nah, kami juga mohon maaf apabila terdapat salah. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.